Halo teman-teman mahasiswa STKIP Pemanen Talino, selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Frater Mikael Ardi, ya panggil saja Frater Ardi. Pada saat ini, ya mungkin sesi ini kita perkenalan dulu lah ya. Ya, saya berasal dari Gombang, Sinakin. Lahir pada tanggal 16 November 1994. Saya Frater Projo, Projo Keuskupan Agung Pontianak. Dan kebetulan pada saat ini saya mendapat tugas dari Uskup Agung Pontianak untuk berpastoral di tempat ini. Ya tentunya bersama kalian semua, kita saling belajar bersama seperti itu. Nah, pada kali ini saya diminta oleh pihak STKIP Pemanen Talino, terutama dalam hal yang mengampu mata kuliah pengantar filsafat dan logika. Saya diminta oleh Pak Trio untuk membantu beliau, terutama mengisi beberapa kelas, dan kebetulan saya mendapat jatah 2 kelas. Jadi full 1 semester bersama kalian semua. Dalam proses pembelajaran ini, saya juga hanya ingin menyampaikan kontrak kuliah bahwa dalam proses perkuliahan ini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Semester ganjil saya akan lebih fokus kepada pengantar filsafat. Kemudian semester genap saya akan lebih fokus ke pengantar logika, ke logika. Tujuannya adalah bahwa dengan membedakan atau dalam artian satu persatu dalam hal ini, saya supaya tidak kita semua diajak untuk belajar, terutama mengenai apa namanya istilahnya itu, karakter atau kekasan tentang filsafat itu seperti apa sih. Kalau kita sudah memiliki bayangan sedikit tentang filsafat, tentunya juga nanti kita akan semakin diperdalam, terutama dalam hal berpikir, yaitu melalui logika itu sendiri. Berkenaan dengan proses sistematika dalam hal atau metodologi berkaitan dengan pengantar filsafat dan logika ini, beberapa hal atau ketentuan yang mungkin saya berikan kepada teman-teman terkait dengan proses ini. Yang pertama adalah bahwa berkenaan dengan proses pembelajaran, karena situasi saat ini belum terlalu memungkinkan kita untuk bertatapan muka, jadi selama proses belajar mengajar saya akan tetap menggunakan Google Classroom dengan metode melalui ini video. Jadi nanti video ini akan saya upload ke YouTube. Jadi silakan teman-teman bisa, nanti akan saya kirimkan linknya. Jadi saya mengharapkan kepada teman-teman yang melihat atau menonton atau mendengar ini, semuanya terlibat ya, dalam artian tidak hanya mendengar tetapi juga terlibat aktif, yaitu melalui komentar. Dan berkenaan dengan komentar, jadi saya tidak menganjurkan kepada teman-teman hanya mengucapkan kata terima kasih, tetapi saya ingin kalian bertanya. Gunakan kesempatan itu untuk banyak bertanya, karena kita berfilsafat itu artinya mengajak kita untuk semakin menjadi pribadi yang kritis, terutama dalam segala hal. Jadi kita harus belajar, ya saya juga belajar kepada teman-teman ya, untuk bagaimana menjadi orang yang benar-benar kritis seperti itu. Tapi intinya kehadiran kalian itu bisa saya lihat dari like kalian, kemudian komentar kalian. Jadi tidak yang, kalau yang tidak punya komentar saya anggap itu berarti dia tidak ikut mata kuliah ini, dan juga nanti akan berpengaruh dengan nilainya ke depan seperti itu. Jadi itu beberapa kontrak kuliah yang dari saya. Kemudian berkenan dengan penilaian, itu nanti akan saya bicarakan mungkin di lain hari, mengenai penilaian apakah ada ujian tertulis atau paper dan segala macam. Ini nanti akan saya himbaukan kemudian kepada kalian semua. Jadi dalam proses pembelajaran ini saya mengharapkan semua mahasiswa juga terlibat aktif. Jadi mungkin silahkan mengajukan pertanyaan, dan juga ya tidak hanya mendengar tetapi juga mau membaca banyak sumber silahkan. Dan kebetulan dalam proses pembelajaran ini
Saya menggunakan sumber sejarah filsafat Yunani dari bukunya Dr. Carbertens. Ini juga mungkin buku yang sangat familiar, terutama mengenai para pemula yang hendak berkecimpung dalam dunia filsafat. Ya, saya harapkan kita tetap enjoy dan senang saja, bahwa karena belajar filsafat itu bagi saya sangat mengasihkan. Tidak perlu berpikir yang terlalu tinggi dulu, kita coba untuk melihat ke atas. Dengan filsafat, saya yakin bahwa di dalam kehidupan sehari-hari tidak ada manusia yang tidak pernah bertanya. Bermacam-macam pertanyaan dilontarkan. Nah, tahukah saudara atau tahukah semua teman-teman bahwa ketika kita mulai bertanya atau mulai mempertanyakan segala hal, di saat atau pada tahap itulah sebenarnya kita berfilsafat. Jadi dalam hal ini istilah filsafat itu jangan atau seolah-olah dijadikan sesuatu yang asing atau sesuatu yang sangat jauh dengan hidup kita. Tetapi bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu, ketika kita mulai bertanya, mulai mempertanyakan segala sesuatu, apapun itu, ya sebenarnya kita juga sudah berfilsafat. Nah, orang berfilsafat itu, kalau secara umum kita ketahui adalah orang yang berusaha bertanya, berusaha menemukan atau memperoleh sebuah jawaban yang bagi dirinya sendiri itu ya sangat perlu, seperti itu. Ya, jangan ya kita membayangkan bahwa filsafat itu sesuatu yang sangat-sangat asing, ya seperti itu. Nah, memang dalam mata kuliah kita juga akan melihat secara spesifik tentang hal itu, tetapi jangan lupa bahwa di dalam kehidupan nyata kita, ketika saya bertanya, kenapa kok hari ini cepat malam? Kenapa kok jam ini cepat berlalu? Atau kenapa kok saya harus makan? Iya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya adalah pertanyaan filsafat. Nah, dari istilah kata filsafat atau dari kesadaran ini, ya kita juga baru tahu, oh ternyata iya ya. Jadi selama ini saya tuh bertanya itu, saya berfilsafat sebenarnya. Lah apa alasannya? Oh, mari kita lihat. Ya perlu kita ketahui bahwa istilah filsafat, dan untuk mengetahui istilah ini, pertama-tama kita harus berangkat dari asal usul katanya. Kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, mau tahu di mana Yunani itu berada? Silahkan teman-teman ya cek di Google. Kemudian searching tentang Yunani. Silahkan lihat tempat-tempat yang bersejarah. Ya Yunani itu. Jadi dalam hal ini saya tidak menunjukkan kepada kalian, tetapi saya meminta teman-teman supaya melihat seperti apa sih situasi dan kondisi negara yang disebut Yunani itu. Nah, jadi istilah filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, philo dan sophia. Dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya cinta kebijaksanaan. Nah, ketika kita bertanya atau mempertanyakan sesuatu, ya kan kita itu namanya kita membutuhkan sebuah jawaban. Dengan jawaban yang kita peroleh, entah itu benar atau salah, tapi kita juga ada reaksi dalam diri kita, oh ternyata ini. Nah, kata oh itulah sebenarnya kebutuhan kita. Itu tandanya orang berfilsafat, bertanya. Jadi kata filsafat atau istilah filsafat itu munculnya atau asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo dan sophia, yang artinya cinta akan kebijaksanaan.
Orang yang berfilsafat berarti orang yang cinta akan kebijaksanaan. Orang yang bertanya berarti orang yang cinta akan kebijaksanaan. Dan orang yang tidak pernah bertanya, ya mungkin dalam hal ini sulit saya menjelaskan kalau orang yang tidak pernah bertanya dalam hidupnya itu. Nah, itu dulu. Jadi asal usul kata filsafat. Sebelum kita tahu filsafat itu apa, sebelum kita masuk ke dalamnya, jadi pertama-tama tahu dulu istilah itu digunakan, asal katanya dari bahasa apa, seperti itu. Nah, kemudian setelah beranjak di situ, yang namanya sebuah temuan atau sebuah periode di mana hal itu berkembang, tentu tidak akan pernah lepas dari namanya asal tempat itu sendiri. Ya, seperti telah saya sampaikan bahwa filsafat itu awal mula itu muncul dari bangsa-bangsa atau dari orang-orang Yunani kuno, seperti itu. Siapa orang-orang Yunani kuno? Ya, nanti kita akan lihat. Mungkin di bab selanjutnya nanti akan saya sebutkan, mungkin akan saya perkenalkan kepada kalian semua. Ini mungkin nama yang tidak pernah kalian dengar sekalipun, ya akan saya sebutkan, akan saya berikan kepada kalian. Nah, kemudian yang namanya filsafat atau yang namanya segala sesuatu yang muncul itu tidak pernah muncul begitu saja. Pasti ada latar belakang. Dan filsafat pun tidak muncul begitu saja. Tidak langsung menjadi filsafat atau cinta akan kebenaran atau cinta akan kebijaksanaan. Tetapi melalui beberapa proses seperti itu. Proses pertama atau proses atau disebut dengan apa yang menjadi perintis awal sehingga munculnya istilah filsafat itu, ya tetap konteksnya dalam orang Yunani kuno. Proses pertama itu adalah adanya mitologi. Nah, ingat ya, penjelasan ini tujuannya adalah hanya ingin memperkenalkan kepada kita tentang asal-usul lahirnya filsafat. Jadi saya belum masuk ke pemikiran-pemikiran para filosofnya, tetapi lebih ke bagian awalnya dulu seperti itu. Jadi adanya mitologi. Mitologi ini kalau dibahasakan dalam bahasa kita, terutama orang Dayak, itu ya seperti cerita-cerita yang kesannya itu lebih pada pemahaman atau cerita-cerita tentang asal-usul segala sesuatu. Mungkin dalam ini saya bisa cerita ya cerita-cerita daerah, cerita-cerita rakyat seperti itu. Sesuatu yang berbau mitos yang kadang-kala mungkin dalam pemikiran kita itu ya jarang kita bayangkan bahwa mitos itu sebenarnya mengandung sebuah makna, bukan hanya bukan hanya cerita belaka atau cerita yang menghibur, tetapi di dalam mitos itu ya ada suatu pesan oleh si pencerita yang ingin memberikan sesuatu hal atau kebenaran tertentu kepada kita. Nah, jadi dalam lingkungan orang Yunani, jadi adanya mitologi itulah yang menjadi awal perintis dari munculnya filsafat. Mengapa demikian? Karena mitologi itu di dalamnya itu sudah ada yang namanya usaha manusia untuk mengerti segala sesuatu. Nah, ingat, perlu digarisbawahi kata untuk mengerti atau mulai mengerti atau mencoba untuk mengerti segala sesuatu. Jadi pada waktu itu mitologi pada zaman orang Yunani itu digunakan untuk mengetahui asal usul semesta ini. Jadi mereka itu sudah mulai digoncang-gancing di mereka itu tentang siapa sih atau apa sih atur sehingga semesta raya ini sehingga bisa terjadi siang, sehingga bisa terjadi malam seperti itu secara teratur. Itu mulai muncul dalam diri mereka.
lewat mitos-mitos atau lewat mitologi itu sendiri. Poin pentingnya adalah tentang bagaimana sudah ada yang namanya usaha di mana orang mulai memahami, usaha untuk mengerti kenapa terjadi demikian seperti itu. Nah, kemudian faktor yang kedua yang juga menjadi salah satu perintis munculnya filsafat adalah adanya kesusastraan. Kesusastraan ini mungkin kalau bisa dibilang itu modelnya seperti ini, syair-syair atau nyanyian-nyanyian, atau kalau dalam orang Daya itu disebut dengan mantra-mantra yang mungkin mengandung kata-kata atau sesuatu. Ya pasti di dalam mantra atau di dalam nyanyian-nyanyian itu sudah ada yang nama suatu hal yang ingin disampaikan, pesan ya. Nah, dalam kebudayaan Yunani, kesusastraan ini itu digunakan untuk proses pembelajaran. Jadi lewat nyanyian-nyanyian seperti itu. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah adanya pengaruh ilmu pengetahuan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok sudah ada ilmu pengetahuan? Padahal katanya orang Yunani yang memulai segala macam sesuatu itu. Nah, dalam hal ini perlu diketahui juga bahwa yang dimaksud dengan adanya ilmu pengetahuan adalah bahwa hal ini itu datang dari orang-orang Timur kuno, yaitu orang Mesir dan orang Babilonia seperti itu. Jadi pada waktu itu memang sudah berkembang yang namanya segala macam ya bentuk bagaimana cara orang menghitung atau mengukur segala hal. Nah, yang menarik bagi saya dalam poin ini adalah cara pandang atau pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang Yunani dengan orang-orang Mesir atau Babilonia atau Timur kuno itu. Jadi cara pendekatan mereka terkait dengan ilmu itu berbeda sekali. Berbeda dalam hal yang pertama, dalam pandangan orang Yunani, ketika mereka belajar tentang ilmu pengetahuan itu, mereka pertama-tama memusatkan seluruh pikiran mereka ke dalam ilmu pengetahuan tanpa ada satupun maksud untuk mencari keuntungan tersendiri atau finansial yang sifatnya finansial pada waktu itu, tetapi benar-benar memahami ilmu pengetahuan karena demi ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, berbeda dengan orang Timur kuno atau orang Mesir Babilonia itu, ilmu pengetahuan mereka itu yang mereka ajarkan di dalam istana-istana raja yang berada dalam pengawasan-pengawasan raja seperti itu. Jadi tujuannya ya juga menemukan yang namanya istilahnya hal-hal finansial seperti itu. Jadi dalam hal ini cara pandang atau cara pendekatan orang Yunani dan orang Timur kuno itu kita sudah bisa melihat bahwa sejak awal orang Yunani memang sudah berkecimpung, bahkan sudah luar biasa sekali terkait dengan hal ini, terutama menyangkut tentang ilmu pengetahuan. Nah, kemudian tahap atau faktor yang terakhir adalah terjadinya peralihan mitos ke logos. Nah, istilah ini mungkin bagi kita semua agak asing. Ini kalau teman-teman punya yang namanya kamus filsafat itu, silahkan dicek. Jadi istilah-istilah filsafat itu memang aneh-aneh seperti itu. Nah, supaya bisa memudahkan kita mengerti segala sesuatu, silahkan teman-teman membuka kamus filsafat. Jadi tahap keempat adalah peralihan mitos. Kenapa terjadi suatu peralihan? Ya, tadi kan kita sudah mendengar atau sudah mengetahui bagaimana mitos itu ya sebagai usaha di mana orang berusaha untuk mencari penyebab apa sih yang membuat segala macam tata alam semesta ini bisa seperti ini. Nah, dalam proses peralihan ini, usaha di mana proses pencarian itu ya sudah benar-benar dilakukan dalam tahap rasional.
Jadi benar-benar dipikirkan secara, bukan lagi dengan mengawang-awang atau dengan mengaitkan segala macam unsur kepercayaan religius dan segalanya, tetapi murni menggunakan yang namanya pikiran atau rasio atau logos itu sendiri. Nah, contoh dalam hal ini saya akan memberikan contoh kepada teman-teman terkait dengan proses ini sendiri. Saya mengambil contoh pelangi. Ya, pasti semua tahu pelangi kan? Pelangi. Dalam pandangan orang Yunani kuno, pelangi itu dipahami sebagai seorang dewi yang menjadi atau yang bertugas sebagai pengawas dewa-dewa yang lain. Itu pelangi. Jadi istilahnya menjadi pesuruh dewa-dewa yang lain, menjadi pengawas seperti itu ya. Itu dalam pandangan orang Yunani kuno. Tetapi ketika dalam pandangan seorang, ya salah satu filsuf awal itu namanya Xenophanes, itu pelangi yang awalnya dipahami sebagai seorang dewi yang menjadi pesuruh dewa-dewa itu berubah artinya atau berubah cara memahaminya. Ya, bagi Xenophanes, pelangi itu adalah sebuah awan, suatu awan, itu kata Xenophanes. Nah, kemudian argumen yang seperti ini berkembang terus. Lalu seabad sesudah proses pengenalan atau argumen yang disampaikan oleh Xenophanes ini, muncul lagi argumen lain, yaitu filsuf setelahnya itu Anaxagoras. Ya, nanti filsuf ini kan kita pelajari juga di pertemuan selanjutnya. Lalu Anaxagoras mengatakan bahwa pelangi itu disebabkan oleh pantulan matahari dalam awan-awan. Nah, kita lihat kan terjadi suatu perkembangan yang awalnya mungkin mitologi, kalau dikaitkan digolongkan itu mitologi, itu pelangi adalah dewi yang menjadi pesuruh dewa-dewa lain. Kemudian proses selanjutnya itu menurut Xenophanes bahwa pelangi itu adalah sebuah awan. Kemudian tahap selanjutnya oleh Anaxagoras bahwa pelangi itu adalah pantulan yang disebabkan oleh matahari dalam awan-awan. Nah, kita bisa melihat, jadi proses berpikir, proses untuk memahami sesuatu itu terjadi perubahan. Nah, seperti itulah yang saya maksud tadi. Jadi dari proses ini kita bisa menyimpulkan bahwa inilah yang kemudian melahirkan yang namanya istilah filsafat. Jadi cikal bakal filsafat itu ya seperti proses bagaimana memahami pelangi tadi, yang awalnya mungkin ceritanya lebih kepada hal mitologi seperti itu. Kemudian melalui proses di mana sudah mulai ada kemajuan sehingga akhirnya pada proses sudah ada mengetahui penyebab seperti itu. Nah, itu teman-teman terkait dengan latar belakang munculnya istilah filsafat. Dalam hal ini mungkin saya juga membutuhkan, kalau teman-teman punya yang namanya pertanyaan, silahkan nanti di komentar ya diisi seperti itu. Kemudian kita masuk ke pemikiran filosofis klasik. Ya, ini saya juga akan memperkenalkan kepada kita semua. Paling tidak kita tahulah tentang pemikiran filosofis klasik itu. Apa sih maksudnya seperti itu? Ya, dalam hal ini saya akan mengajak teman-teman ya supaya mengetahui bahwa yang dimaksud dengan pemikiran filosofis klasik itu mau membicarakan tentang ya latar belakang atau yang menjadi apa sih yang menjadi metode atau istilahnya acuan dari pemikiran para filosof itu. Ya, filosofis klasik artinya para filsuf awal seperti itu. Filsuf awal. Nanti kita bisa, mungkin di lain kesempatan saya akan juga menjelaskan tentang
ada apa istilahnya periode-periode di mana pemikiran itu terus berkembang. Ada periodenya. Filsuf awal sampai ke modern segala macam itu ada. Nah, berkaitan dengan pemikiran filosofis klasik, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa filsafat itu berkembang di Yunani. Ya. Filsafat merupakan sebuah karya nalar yang berada dalam konteks ruang dan waktu. Jelas. Contoh pelangi tadi kita bisa melihat bahwa bagaimana orang memahami pelangi itu melalui beberapa periode atau waktu tertentu, sehingga memunculkan yang namanya suatu kesimpulan atau pemahaman yang bisa melihat sebab dari sesuatu yang terjadi itu sendiri. Nah, apa artinya sebuah karya nalar yang berada dalam konteks ruang waktu? Artinya adalah bahwa filsafat itu memiliki alur dan sejarah dan berakar pada peradaban suatu bangsa. Jelas, peradabannya adalah bangsa Yunani sendiri. Yunani menjadi pencetus filsafat. Sehingga tidak heran, jangan salah bahwa meskipun ini sudah ratusan tahun, tetapi pemikiran mereka tetap relevan hingga saat ini. Ya, digunakan banyak hal, entah dalam bidang ilmu-ilmu yang lain segala macam. Tetapi ya tetap relevan. Kemudian pemikiran filosofis klasik ini juga tentu yang menjadi dasar atau tonggak penyangga adalah mendasarkan diri pada nalar logis, nalar murni. Artinya bahwa orang yang berfilsafat atau filsafat zaman klasik itu, mereka tidak menyandarkan diri pada embel-embel Allah atau Tuhan atau dewa-dewi. Jadi itu semua mereka singkirkan. Jadi untuk mengetahui kebenaran itu pada waktu itu, hal-hal yang berbau religius itu semuanya disingkirkan. Jadi tidak digunakan. Karena bagi mereka, kalau itu dimasukkan, kebenaran itu pasti akan kabur. Itu. Kebenaran yang diperoleh itu pasti ya tidak serta-merta kelihatan apa adanya. Ya, makanya supaya itu tetap bisa diperoleh dengan baik, makanya yang namanya segala macam hal-hal seperti itu disingkirkan semua. Jadi nggak ada yang namanya menggunakan Tuhan atau dewa-dewi, nggak ada. Jadi segala sesuatu dalam pemikiran filosofis klasik ini itu dilihat berdasarkan penalaran murni. Penalaran murni seperti itu. Singkat kata, filsafat adalah aktivitas berpikir manusia yang berupaya memahami segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Itu dia. Nah, setelah ini kita akan beranjak ke demografi Yunani. Artinya kita diajak untuk melihat sebelum kita memasuki nanti ya pemikiran. Nah, dalam hal ini saya mengajak teman-teman semua untuk sabar dulu. Jadi jangan dulu langsung masuk ke dalam-dalam, tapi kita juga berusaha untuk coba melihat seperti kita membuka pintu. Jadi ketika kita ingin masuk ke rumah, ya hal pertama yang kita lakukan adalah membuka pintunya dulu, mencari kunci supaya kita bisa masuk ke dalamnya. Nah, demografi Yunani. Yang pertama, kita melihat dari segi geografis. Setelah saya membaca bukunya Carbertens ini, beliau menulis juga memberikan ya deskripsi terkait dengan situasi orang-orang Yunani pada zaman itu, yang tentunya juga menjadi latar belakang sehingga membuat mereka menjadi orang-orang yang sangat kritis seperti itu. Ya, ternyata bangsa ini juga tidak lepas dari yang namanya proses penjajahan.
Jadi awalnya orang-orang Yunani ini dijajah dan diserbu oleh suku Doria. Ya karena dijajah, akhirnya mereka berpindah ke tempat atau ke tanah asing. Daratan mereka terdiri atas pegunungan, gundul, dan tanahnya tidak bisa diolah. Nah, ya kita tentu bisa membayangkan kalau kita tinggal di tempat yang seperti ini. Maka satu-satunya jalan agar bisa terbebas dari tempat ini adalah ya juga menuntut orang untuk berpikir lebih. Apa yang harus saya lakukan supaya bisa bertahan hidup seperti ini. Ya memang dalam situasi sulit justru lebih memicu orang untuk berpikir lebih ketimbang situasi-situasi itu aman dan nyaman. Ya dalam ini juga mungkin sangat relevan bagi kita ya. Jadi kadang-kadang kalau kita tuh tergoda ketika ada situasi enak, kita malah terbuai dan tidak mengajak kita untuk berpikir tentang mengenai hal-hal yang baru. Nah seperti ini. Jadi segi geografis orang-orang Yunani itu bisa kita lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah dijajah, mengalami situasi sulit yang menuntut mereka untuk juga berpikir lebih. Kemudian dari segi politik sosial, mungkin kata kunci yang bisa saya gunakan di sini adalah orang Yunani, kemudian juga ada yang disebut orang barbar atau kaum barbar seperti itu. Kaum barbar seperti apa seperti yang dikatakan oleh Dr. Karl Bertens dalam bukunya Sejarah Filsafat Yunani itu. Dalam pandangan beliau, kaum barbar itu adalah kaum yang berada di bawah pengawasan pemerintah. Jadi mereka ini adalah memang dikontrol oleh pemerintah yang mungkin pada saat itu adalah raja. Itu kaum barbar. Kemudian kaum atau kelompok orang Yunani itu disebut sebagai kelompok yang orang yang merdeka. Merdeka dalam arti bahwa mereka tidak terikat oleh suatu peraturan tertentu dari kerajaan-kerajaan seperti itu. Orang Yunani tidak hidup dalam suatu sistem kerajaan di mana raja memerintah sembarangan dan mempunyai kekuasaan mutlak. Ini orang Yunani. Orang barbar sebaliknya. Orang Yunani adalah orang atau mereka yang hidup dalam polis. Ya, polis ini juga terminologi yang perlu atau istilah-istilah yang perlu kalian pahami. Bahwa polis itu artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bisa kita sebut dengan politik atau politikus seperti itu. Polis adalah suatu negara kecil atau negara kota. Ciri-ciri dari polis itu sendiri adalah otonomi. Artinya di dalam polis itu ada yang namanya tata aturan atau hukum. Hukum yang mengatur tata atau kelola kota itu sendiri. Jadi dalam hal ini sistem kota itu bukan diatur semena-mena, tetapi diatur memang ditata sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, selain otonomi, kita juga kenal yang namanya swasembada. Nah, dalam hal ini di dalam polis itu sistem ekonominya dalam artian bisa disebut mandiri. Jadi mereka berusaha semandiri mungkin, tidak tergantung kepada negara lain atau kerajaan-kerajaan lain. Itu. Kemudian selain swasembada itu, dalam polis juga ada yang namanya kemerdekaan politik. Nah, hal ini yang paling menarik adalah bahwa dalam menentukan suatu kebijakan di dalam polis pantang yang namanya kebijakan itu diambil oleh satu pihak, tetapi kebijakan itu melibatkan seluruh warga negara. Jadi
seluruh warga negara itu ikut terlibat. Jadi mereka menyuarakan hak-hak mereka. Jadi suara mereka itu benar-benar didengar. Atau mungkin dalam konteks saat ini ya bisa disebut sebagai sistem demokrasi lah, seperti itu. Jadi segala kebijakan itu bukan diambil oleh satu pihak, tetapi melibatkan banyak pihak, seperti itu. Karena tujuannya adalah demi kesejahteraan bersama itu. Teman-teman semua, polis juga menjadi latar belakang timbulnya filsafat. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang bagaimana istilah filsafat itu muncul, tapi dalam hal ini juga kita semakin juga mungkin diberikan pemahaman tentang latar belakang munculnya filsafat. Ini juga mungkin ini juga berkaitan dengan penjelasan awal, seperti itu. Yang pertama, logos atau bahasa. Nah, dalam kebudayaan Yunani awal, bahasa dan juga dalam polis, bahasa itu memiliki peran yang sangat penting. Ya jelas, karena segala tata aturan hukum itu ya bahasa yang menjadi andalan, seperti itu. Kemudian selain bahasa, yang kedua adalah pasar. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya urusan negara itu dalam pandangan atau dalam kebudayaan Yunani pada zaman itu, di dalam polis adalah juga urusan umum. Artinya kepentingan negara itu mengatasi kepentingan pribadi, seperti itu. Nah, dalam pergaulan sehari-hari, pusat polis adalah pasar agora. Itu yang menjadi pusat polis. Mengapa? Karena di pasar itu orang berdiskusi, berbicara atau ya bertemu tentang banyak hal, mendiskusikan tentang banyak hal, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sistem pengorganisasian. Dalam hal ini prinsipnya adalah bahwa setiap warga negara itu sederajat. Nah, karena dia sederajat, maka warga negara itu ya mengambil peran dalam urusan negara. Sekarang kita beranjak ke konsep-konsep dasar filsafat. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa pemikiran filsafat itu mendasarkan diri pada nalar murni, terlepas dari embel-embel religius, keagamaan dewa-dewi. Nah, unsur-unsur hakiki atau unsur-unsur yang mendasari filsafat itu sendiri atau ciri dasar dari filsafat, pertama, muatan atau isi. Di dalam muatan atau isi ini, penjelasannya adalah bahwa proyek dasar filsafat itu yakni ingin memahami segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ini proyek besar, ingin memahami segala sesuatu. Proses pemahaman atau proses memahami segala sesuatu ini bukan terletak pada proses di mana orang itu memahami hanya pada kulit luarnya saja, tetapi lebih daripada itu. Misalkan ketika saya memegang buah apel, jadi proses memahami itu bukan tidak cukup bagi saya hanya melihat secara fisik dari apel itu, bentuknya bulat, warnanya merah atau hijau, ada bijinya, kemudian rasanya manis atau asam. Bukan hanya itu,
Tapi berfilsafat itu berusaha untuk memahami apel itu secara lebih mendalam sampai ke akar-akarnya. Makanya pertanyaan yang timbul pertama kali adalah apa itu apel? Jadi jawaban yang diharapkan bukan fisiknya apel, tetapi dasar atau hal yang menjadi penyebab atau sebab utama sehingga munculnya apel itu. Siapa yang menyebabkan? Apa itu apel dan sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah bukan berusaha untuk menjelaskan apel secara fisik, tetapi berusaha untuk menggali kebenaran tentang apa sih apel itu sendiri. Nah, tentu dalam hal ini kalian juga merasa bingung ya terkait penjelasan ini. Iya, memang filsafat itu membuat kita bingung. Tetapi dari kebingungan inilah kita juga akan diajak untuk berusaha untuk masuk ke dalamnya. Tenang saja, jangan heran. Kemudian unsur hakiki atau unsur yang mendasar kedua dari filsafat itu adalah metode atau cara kerja atau pendekatan. Metode filsafat itu mau menjelaskan kepada kita mengenai cara pendekatan. Jadi cara pendekatan filsafat itu pendekatan rasional. Jadi murni dengan akal budi. Itu metodenya. Jadi untuk mengetahui segala sesuatu itu memang benar-benar menggunakan rasio, akal budi. Itu. Kemudian unsur yang ketiga adalah tujuan. Apa sih tujuan kita berfilsafat? Ya jelas, mencari kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Ya kebenaran dalam dirinya, tanpa ada kepentingan-kepentingan lain, tanpa ada kepentingan ya sosial, politik, ekonomi dan sebagainya, tapi murni mencari kebenaran. Ya, ini juga menjadi alasan bahwa filsafat itu merupakan disiplin ilmu yang mencari, menemukan, dan mencintai pengetahuan semata, yakni cinta akan kebijaksanaan.